Ini deh, ini itu kurang lancar. Jadi mohon harap maklum ya. Jadi harap maklum kita silaturahmi saja. Gitu. Nggak usah pakai ada dana. Kalau kemarin kan bisa nanam 60.000 pohon, tasyakuran, gitu. Enak dengan warga, hangat gitu. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau kemarin kan lingkungan, sekarang mau saya itu budaya di daerah Trawulan. Kalau kemarin kan Jatirejo, sekarang budaya. Gitu. Trawulan ini di Trawulan ini banyak banyak yang perlu sampean tahu gitu. Nah, sudah sudah kan tahu kan kemarin kamu apa misalkan jadi eh, misalkan jadi guide itu apa yang perlu dilakukan di daerahnya itu kan tahu kan kemarin ketika buat PPT itu loh PPT kamu itu loh PPT kamu itu pakai GBB kan iya jadi kurang dalam ini kan profesimu nanti itu sambian tinggal buka Instagram atau TikTok nanti kan ada yang DM kamu tek gitu biar viral gampang itu ada template-template yang perlu anu. Saya ke Supriyadi ini, Supriyadi itu ada yang garap. Tim kreatifnya namanya Mas Kevin. Orang Uning sini, Mas Kevin itu yang bagian media sosial. Yang saya biasanya itu, ayo rek, ini dulu loh. Tahu nggak kamu di Instagramnya Uning? Enggak tahu ya, yang muda itu loh. Iya betul, itu di sini di Supriyadi juga, di Supriyadi juga itu harus riset. Kamu nggak riset sama sekali. Satu video itu riset apa yang ingin disampaikan, apa yang berbeda dengan yang lain, ingin menampilkan apa gitu. Satu video cukup meledak, kamu dapat untungnya kan. Iya, kalau TikTok semuanya kan bisa kan. Tinggal kontennya aja yang kreatif yang mana gitu kan. Iya. Nah, kamu kemarin nggak riset sama sekali ya, kita lihat oh kurang ini kurang dalam. Teman-teman ini kurang dalam. Contoh ya, contoh. Tak bukakan. Punyanya kemarin itu punyanya siapa? Siapa ini? Saya buka kak sebentar. Google Drive. Nah, bentar, bentar. Ini juga kayaknya perlu di-share ini ke Mas Abim. Sama Kholis. Lupa Kholis. Enggak, enggak. Sama sekalian absensi ya. Mumpung ini harus diabsen sesuai dengan siapa yang hadir. Cik nunggu yang Zoom. Sambil nunggu ya. Nah, kan kamu ketika ini Rek, ya, ketika public speaking kan biasanya kan begini-begini. Ya kan? Ini kan masa zaman dahulu. Ngomong sambil begini-begini kan zaman dahulu.
Kamu itu kalau itu ketika presentasi di depan kelas, ketika sempro kemarin, terus ketika nanti ujian akhir, itu berbahaya loh, sikap badan ini. Bahkan kamu kan biasanya kan kalau berdiri sama Pak Ikil, kalau ngobrol, begini, gini, gini. Ini nantang ya, seorang bersama begini, cak gelut, kan, cak gelut. Sikap itu penting. Kamu nggak, tanganmu itu nggak begini, terus nggak begini gitu. Ketika presentasi itu loh, kan kamu berdiri, loh, ini nantang penguji. Gitu kan bisa gitu. Ini apa gitu. Jadi kamu itu perlu kelas public speaking. Mahal loh itu. Kamu ke Surabaya coba. Mahal loh. Public speaking ada kelas itu. Instrukturnya, wah mahal. Dan itu penting sekali untuk eh, perusahaan-perusahaan butuhkan sekali. Sertifikat-sertifikat kayak gitu loh. Penting sekali. Ngomong jelas, pede, eye contact-nya kuat, berwibawa maksudnya. Terus visinya jelas, mau mau ngomong apa sih gitu loh. Penelitian atau apa PPT-mu ini loh, mau ngomong apa sih? Kok ya ngambang, masih ngambang. Kamu itu masih kayak Google itu pesaing kayak yang kayak anu yang dia itu search di Google itu banyak. Kamu yang bedanya kamu itu apa skill apa yang bedakan kamu dengan pesaing-pesaing yang lain? Kamu tuh riset. Jadi sering-sering riset dan riset itu jadi tema. Iya kan? Jadi ide. Coba saya tanya sekarang. Bedanya bedanya novelty dengan gap penelitian apa? Lah gak ngerti Cian. Lah bingung. Coba ayo. Novelty dengan gap apa? Kalau gap, perbedaan dengan oh betul betul. Kalau novelty kebaruan. Kalau kamu ini skripsi, novelty apa gap? Gap. Novelty itu anak S2 sama S3. Ada kebaruan yang belum pernah diteliti. Kalau gap itu kamu misalkan ya, pengaruh A dengan B gitu ya. Ini yang sering diteliti. Kamu ternyata neliti yang C ini jarang diteliti. Itu loh gap. Banyak barbershop di Mojokerto, tapi yang tema yang ini loh yang belum. Akhirnya kamu menggarap yang ini. Banyak wisata di Mojokerto, tapi yang C ini loh belum. Itu kamu riset. Semuanya itu by riset. Konten-konten kreator semuanya riset. Nggak hanya jualan kata kamu itu enggak. Yang sukses itu nggak akan bertahan lama. Yang bertahan lama itu yang jual produk yang benar-benar bermanfaat. Nah, konten-konten kreator yang laki-laki ya banyak, yang nggak harus perempuan. Iya kan? Yang apa? Yang kamu usung sekarang kayak Mas Bagus ini misalkan. Wisata alam Jatirejo. Misalkan ya ini Pak Ekil baca. Nah, ini sudah tema kayak seolah-olah sudah guide. Sudah betul ini Mas Bagus ini. Betul. Nah, maksud saya itu seperti ini. Saya adalah, kamu itu sebagai guide. Jadi posisikan kamu itu bukan presentasi seorang mahasiswa. Kamu itu guide, gitu loh. PPT-nya itu eh, ini. Apa yang paling menonjol? Mas Bagus sudah ngomong. Dia yang menonjol itu wisata alamnya. Berarti strength-nya ya. SWOT itu kan, S-nya itu kan, strength-nya itu kan kekuatan alami apa mana ya, Terjoy. Kekuatan alam, sejarah. Iya dah, Mas Bagus. Iya dah. Apa sejarahnya? Oh iya ya ini apa 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 Syekh Jumadil Kubro itu ya itu Jatirejo ya. Oh bukan ya itu Trawulan ya. Lah apa sejarahnya Mas Bagus? Di mana? Oke betul strength. Terus kamu kasih lokasinya Jatirejo itu di sini ya. Ini ketika kamu jadi guide penting ini ya informasi informasi basic ini ya betul. Gambaran umum betul. Ini wisata alamnya namanya Batu Jengger. Nah, lah. Nah, ini kurang. Jadi misalkan waktu jengger, apa fakta orang yang tidak diketahui orang Indonesia umumnya ya, selain lokal orang apa waktu jengger sendiri itu apa yang fakta yang belum belum kamu itu kan kalau guide
Kalau sekarang kamu get itu yang dibutuhkan, kamu itu beda dengan get yang lain, belum ada, tambahkan. PPT kamu juga kan, apa yang fakta yang belum diketahui orang lain dan kamu yang mengetahui, apa itu? Waktu jengger. Iya kan, kamu belum kan? Hmm. Justru itu yang nanti itu jadikan ketika di kamu open trip itu yang jadikan bahan pembicaraan. Oh, waktu Jengger ini ada dua fakta. Yang pertama fakta mitos, fakta sejarah, maksud dan fakta sejarah. Kalau mitosnya itu anu ya, teman-teman misalkan kamu dari GAD itu ya. Ini tuh kutukan seorang anak raja yang Waalaikumsalam. Kamu ngerti mitosnya, Gus? Waktu Jengger. Iya, lu kutukan anak raja yang bermain di hutan. Mm-mm. Iya, dikutuk jadi batu ketika subuh gitu kan. Nah, itu yang fakta-fakta itu kamu fakta sejarahnya yang faktanya apa? Oh, ini terbuat dari endapan gunung. Gitu jelaskan gunung gitu, Gus. Iya kan? Kurang. Fakta-fakta itu di internet ada, cuman yang merangkum, yang meriset itu kamu. Gitu. Ada cenderung, ada fakta apa? Iya, iya, orang Indonesia itu suka ini ya, suka mistis ya. Tidak hanya di Indonesia, di luar pun sangat suka mistis. Hal-hal yang mistis, trans-trans, kesurupan, apa, kayak film-film horornya Indo. Sama kayaknya di Indonesia kayak gitu suka. Gak apa-apa. Tapi ada yang orang yang suka memang melihat ilmiahnya juga suka. Kamu paparkan aja fakta-faktanya. Apalagi ini, delundung ini. Wow, ini koreksi ya. Kamu teman-teman juga koreksi semua sebelum dipresentasi. Kalau dulu seorang guide terus reporter termasuk wartawan itu kan harus ini ya, ini ya harus suaranya harus bagus ya. Tidak, sekarang tidak. Contoh Najwa Shihab, kamu lihat Najwa Shihab, suaranya cempreng. Najwa Shihab tahu Najwa Shihab kan? Apakah suaranya seperti pembawa berita pada umumnya? Tidak kan? Apa yang kekhasannya Najwa Shihab apa menurut kamu sebagai seorang reporter? Dia itu nggak tahu dah kamu. Iya betul. Dia itu kalau ngomong itu pedes, itu the point yang hal yang jadi permasalahan itu loh. Dia itu pedes. Kamu jadi guide, nggak harus suaranya itu kecil itu nggak masalah. Yang penting kan jelas, bisa didengar, bisa didengar. Suara kamu itu poin plus sebenarnya. Suaranya apa bagus itu poin. Tapi kalau kamu nggak punya suara ya apa? Tetap. Yang penting kamu pintar. Najwa Shihab itu pintar menanya apa ini informannya yang dijadikan wawancara itu ditanyai tajam. Sama ketika kamu kayak gini nih, pertanyaan Jolotundo, misalkan ini ya, Jolotundo tahu ya. Ini jada ini. Lah kok mlebu delundung bareng. Temanya berarti jangan ini wisata alam Jatirejo, wisata alam Mojokerto. Jadi temanya berarti kamu wisata misalkan fokus air, Patirtaan, Mojokerto. Wisata alam berarti hutan-hutan tok. Gitu. Temanya kan begitu. Kalau mau guide kayak sama kayak TikTok, sama kayak Instagram, sama kayak YouTube. Jadi itu fokus satu. Kalau kamu menyebar, bingung. Orang ini spesialis apa sih? Spesialis di mana sih? Ini. Kayak kamu jalan paling mudah kan yang menjual itu kan menjual barang yang jelas. Sepatu-sepatu aja. Gitu. Kalau kamu jual macam-macam, bingung orang ini. Dia itu ahli di mana sih? Gitu. Kalau bukan jual rawon, rawon aja gitu. Ini salah ini Mas Bagus. Jatirejo kamu belum kenal Jatirejo kamu. Di Jatirejo kan banyak gitu. Masih apa wisata-wisata kayak rafting ada, kamu nggak tahu. Wisata-wisata sejarah kayak ayam apa? Ayam
Ayamnya Majapahit itu namanya siapa? Panji Laras. Itu kan ada, kamu nggak tahu ya? Kalau mau kalau mau ke Melagi tau ke Melagi. Ada masjid bagus. Kok ke Melagi sih? Kok ke Melagi sih? Gedek ya, Gedek masjid bagus. Heeh. 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 Semuanya sambil jalan. Iya, orang kaya itu ya yang punya. Hmm. Yang dana pribadi ya itu ya, bukan sumbangan ya. Iya, heeh. Nah, kayak gitu-gitu kamu harus fokus kalau religi religi tok gitu. Kalau alam alam tok. Ini direvisi. Tak pikir anu di terus gak apa kamu sebutkan weaknessesnya apa di alam ini gitu. Tapi dengan alam itu dengan weaknesses itu kamu jadikan kekuatan. Contoh ya, ini weaknessesnya apa ini? Infrastruktur jalan menuju lokasi kurang memadai. Coba berpikir dari otak kamu. Infrastruktur jalan yang kurang memadai ini kan kekurangan. Ya apa caranya seorang guide ini menjadikan kekurangan ini kelebihan? Ayo berpikir. Ya, bayangkan kamu seorang guide. Jalannya kan sulit. Infrastrukturnya katanya bagus. Jalannya ke Watu Jengger sulit. Iya, Gus. Rusak ya. Udah enggak loh. Sudah cor ya. Sudah cor. Oh, Kak Abdin Mas Agus. Bukan anak. Enggak. Setelah setelah desa kan ada desa kiri jalan itu ya. Itu sudah cor sampai sana itu sudah cor. Iya kan? Heeh. Desa terakhir itu masih ada cor lagi ke hutan masih cor. Enggak usah kan ini anggap aja rusak ini. Ya apa caranya? Ya Pak Nger. Mungkin kan yang itu destinasinya bagus. Mungkin nanti kita mendaftar ke orang-orang itu ada tantangannya, ada tantangan. Baik Pantangan apa tantangan? Tantangan, tantangan tantangan. Tantangannya gimana? Oh, kayak ini ya, survival gitu ya. demi pemandangan yang bagus. Kalian harus Iya, harus saya menempuh rasa perjalanan. Oh iya, masuk masuk. untuk Betul 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 betul. Saya suka angket. Saya pernah ke Tiga Warna tahun 2015 16 ya. pantai ya. Iya, 2016. Itu tidak ada jalan akses, tidak ada jalan. Jadi saya itu sampai nyewa ini, nyewa warga lokal untuk naik trailnya dia apa? Kamu sekarang kan CRF ya. Trail itu. Sama Bu Wiwi, sama Bu Deka. Gak bicara tanya ini. Jalannya itu nggak ada. Tapi bersakit-sakit dahulu itu nanti ketika ke destinasinya, wah kayak gini ya. Jalan kaki pun nggak masalah, malah nanti wah gitu ya, gitu. Kita jelaskan itu memang seperti itu. Kalau akses mudah justru akan semakin nanti berbahaya untuk apa keasrian. Sekarang tahu Anjasmoro kan? Anjasmoro tahu. Itu nggak boleh didaki Anjasmoro itu. Kenapa? Karena akan merusak biodiversity-nya di sana. Ini nggak boleh. Tiga warna sekarang nggak boleh karena nanti orang apa wisatawan akan menginjak karangnya secara nggak sengaja ataupun sengaja diinjak bagus soalnya tumbuhnya kan lama itu iya kan kamu nah sekarang jadi konservasi alam oke deh apalagi ini ya sama nih ya fasilitas alam kurang lengkap ini caranya gimana kamu mensiasati anak gunung tahu ini gimana caranya mensiasati kamu kalau bau berak wisatawan mau berak mau kamu apakan ayo ke Arjuna misalkan atau ke Cendono ini turisnya mau berak kamu kamu ya apakan ya lah nggak boleh ke sungai tanya Alifatus nggak boleh kita itu berak di sumber maksudnya gunung itu kan tempat sumber air masa kamu berak ya ini sore kena racun muka dari tanah. iya iya kali tanah jelaskannya gimana jelaskannya yang baik jadi seorang guide itu Kalau duduk biasanya biasanya berapa itu
Pedalam, menghina. Iya, juga mungkin minim. Oh, iya. Mereka kalau terus asing malah malah muda. Pernah kamu sama terus asing? Mereka kan tiap hari kan memang pakai tisu. Iya kalau lokal kita aja yang pakai air, enggak biasa. Kalau mereka malah tinggal kamu bawain sekrop apa kecil kayak buat tanah, kayak buat api unggun kan. Kalau buat api unggun itu kan dikeduk dulu kan. Kamu nggak pernah camping ya? Makanya nggak relate ya saya ngomong dia. Ya Allah, iya. Camping gitu pramuka, pramuka. Survival pramuka SMA dulu. Iya kan. Buat api unggun kan harus dikeduk dulu kan. Ya, Buat apa emang? Ah, nggak tahu. biar kokoh. Betul, apinya itu biar gak nyebar. Buat tenda, itu di kelilingnya tenda itu dikasih dikeduk apa sih bahasa Indonesianya? Di pokok digali, muter. Kenapa? Ngerti Bali. nggak? Biar kalau hujan air itu nggak masuk ke tenda ngalir gini. Ya kamu nggak pernah camping. Nah, pasti kamu camping sekali wis trauma langsung. Harus butuh guide. Asli, langsung trauma kamu. Waduh, ya apa ini? Tapi seru, seru sekali. Itu experience. Kamu nggak suka, Mbak Nurul, camping? Nggak pakai guide? Iya, sama siapa? Nah, itu. Jadi, experience pertama itu menentukan wisatawan itu akan kembali lagi atau tidak. Gitu. Kalau tidak menyenangkan, tidak bisa. Iya. Bahkan skill-skill kayak kamu bisa memasak itu penting sekali di alam itu. Bisa masak Ra, ya? Ibu-ibu ini nanti ya jadi ibu-ibu ya bisa masak ya. Iya. Hmm. Oke, opportunity ya Pak. Tren wisata alam itu terus meningkat. Iya, tak Mas Agus. Iya ya, wisata alam terus meningkat ya. Trade, persaingan ketat dengan bisnis wisata sekitar. Resiko over tourism, kurangnya perhatian anggaran dan pemerintah, perubahan iklim, alih fungsi lahan. Generasi muda tidak tertarik melestarikan tradisi. Iya. Bedanya kita dengan Jogja itu, iya ini budaya lokal ini ya. Hei, ya apa ini ya? Kamu itu sebenarnya menang loh, Rek. Menang kan kamu. Kamu itu kurang jalan-jalan ke tempat-tempat dan berani ketika ada orang itu bersalaman say hello. Ada stranger terus kamu salaman stranger, Pak saya mau ini misalkan ke Pak Supriyadi tadi itu, Pak saya mau silaturahmi ingin belajar dengan Bapak. Berani? Kamu berani kayak gitu? Dengan stranger orang yang kamu kenal terus kamu ingin belajar gitu, berani nggak? Cari pengalaman baru gitu, berani? Jiwa eksplorasinya itu kurang, itu maksudnya Pak Iqbal kamu itu. Apa gara-gara kamu dulu SMA kena COVID? Hmm. Ayo, hei, teman-teman, kamu saya ajak ada yang kenal Supriyadi. Afifah itu kenal Supriyadi. Kenal, nggak kenal. Bukan suaminya Neng Ita, bukan. Ada dua ya. Enggak, ini yang budayawan. Bukan. Hei, nanti kita ke sana ya. Silaturahmi ya. Tahu dong, Pak. Tradisi lokal menurutnya bagus ini ancaman karena generasi muda tidak suka lagi dengan apa budaya tradisi lokal. Caranya bagaimana? Ya kamu ini kan generasi muda kan kamu ini kan ya. Saya kenalkan ke tradisi lokal. Mau milih mana? Bandengan bisa, budayawan bisa, wayang bisa. Mau yang mana? Wayang beber bisa. Lodro ya ini di depan ini ada Lodro. Kenal Pak Iqlil. Yang buat berita Pak Iqbal soalnya. Ayo, mau yang mana? Kamu ini apa kan kamu tahu kan hubungannya budaya dengan wisata ini apa? Tahu nggak hubungannya apa? Sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin-kemarin. Hubungannya budaya dengan wisata ini apa hubungannya?
Kemarin sudah saya contohkan di Bali itu loh, di Bali. Iya, Ogo-ogo Bali, tahu Ogo-ogo Bali. Terus kampung kampung tradisi di Bali yang bersih itu, iya kan? Bersih yang ada janur-janurnya itu, yang melengkung-melengkung itu. Kamu kalau hanya sekedar wisata terus pulang, orang nggak akan ada experience. Ada hal baru itu yang dibutuhkan. Nah, di Mojokerto ini kurang adanya budaya itu. Orang-orang di Mojokerto suka ke industri, anak mudanya itu lebih suka cari uang ke pabrik-pabrik. Nggak apa-apa, tapi kamu ya ingat toh masa muda itu untuk pengalaman itu lebih penting daripada hanya sekedar mencari uang. Nggak apa-apa, bagus itu. Cari uang itu bagus. Tapi kamu masa mudamu kalau sibuk nggak ada pengalaman sama sekali, nanti ketika umur 35 pasti karena kamu outsourcing nanti misalkan ya, pasti kamu nggak ada pengalaman mau kerja apa. Jadi jadilah jual cilok bakar kau di benteng sana. Seringnya begitu. Coba-coba lihat teman, coba wes tanya wes tanya. Saya tuh punya kan saya kan di Awang-Awang Cesari ya. Di dekatnya Ngoro Industri ada Sosro. Pokoknya deretan di daerahnya Terawas itu rumahnya Pak Fatoni, Mas Saiful, pabrik itu sudah banyak sampai sampai Ngoro itu sudah Sampurna apa Gudang Garam, pokoknya Terawas sana itu wis pabrik toh. Iya kan? Ngoro Industri itu. Rata-rata outsourcing dan umur 30 sampai 35 sudah tidak bisa. Karena apa? Kontrak itu kan 5 tahun, 5 tahun. Kalau sudah 2 kali kontrak sudah nggak ada. Harus tetap, ya kan? Dia nggak mau jadi tetap karena mahal. Cari yang baru lagi anak SMK, gitu. Itu terus. Terus ngapain yang mereka Pak? Nggak ngapa-ngapain. Yang sudah umur 30, 35, kamu umurnya berapa? 19. Selamat ya. Masa mencari pengalaman. Ketika nanti kamu itu apa bisa jadi apa keluar dari perusahaan ya, kamu sudah punya skill. Hanya jangan nyaman-nyaman kamu kerja di pabrik dapat uang UMR. Jangan, tidak boleh. Mbak Larissa jadi guru nanti ya. Ya Mbak Larissa. Jadi guru ya. Kamu salah, salah, salah memahami. Moratorium, tahu moratorium? Di tajuknya mungkin ada beritanya kan bukan ditutup ya, moratorium jurusan keguruan itu kan. Iya, sama. Kamu tak kasih tahu ya. Kalau mau S3 nanti S2 juga, kalau mau S2 itu yang keguruan juga di moratorium, bukan ditutup ya, diberhentikan. Kamu kalau mau S2, riset-riset kamu itu STEM. Itu 80% LPDP, coba kamu buka LPDP. Kamu masuk aja daftar, bisa kan beasiswa LPDP kan. 80% itu STEM. Nah, kamu ini Rek, tak bukakan ya. Kalau nggak dibukakan itu nggak tahu ya. LPDP. Tahu LPDP nggak? Mm-mm. Iya, kalau beasiswa kan paling besar kan di sini, kalau di Indonesia, LPDP. LPDP ini, kamu makanya eman skripsi kamu itu kalau nggak ada dampak untuk nanti itu, untuk ke ini, masyarakat itu. Nanti soalnya S2, mau ini, beasiswa, dapat beasiswa kan mengangkat derajat orang tua juga ini. Oh iya. Loh, lemot sebentar, sebentar, lemot sekali. Nggak bisa ya. Oh, belum. Sudah ya. Kita absen dulu ya. Sabar, sabar. Ingatkan, Rek. Pak Ikil Nandang lupa. Coba buka LPDP kamu. Ada yang LPDP buka. Di halaman utama itu STEM, 80%. STEM itu apa STEM? Ada yang tahu STEM? STEM apa STEM? Science, mantap. Teknologi, and matematik. Iya. Kamu, bahasa Inggris, kalau nggak hubungan dengan teknologi,
Tidak akan diterima S2 kamu, proposal kamu, riset kamu. Apa skripsi kamu? Ada teknologinya? Ah, masuk. Itu lanjutkan aja. Lanjutkan. Itu diterima pasti. Sekarang emang arahnya pemerintah itu ke STEM. 20%, 20% lainnya itu soshum, sosial humaniora, kayak pendidikan gitu. Bukan berarti dihentikan, masih ada, tapi tidak ada prodi baru, tidak ada program pendidikan baru. Pendidikan bahasa Inggris buka baru kampus misalkan ya, buka prodi baru pendidikan, sudah nggak boleh. Semuanya itu STEM. Riset semuanya ke STEM. Pokoknya yang berbau pendidikan. Tapi kamu kan sudah di UNIM, lulus, punya ijazah, iya nggak apa-apa, aman. B dan B. Eh, 4 tahun, 8 tahun ini kamu nggak ada akreditasi, 8 tahun. Soalnya ada efisiensi, kalau sudah baik, ya kalau sudah B, itu nggak usah akreditasi lagi. Main habis ini akreditasi lagi, tahun ini. Doakan ya. Nanti kamu teman-teman, kalau bekerja itu silaturahmi ke Pak Ikri, biar saya tak data, di data. Biar mempertahankan ijazahnya itu loh, akreditasinya itu loh, biar tetap B. Ya, biar saya tahu dia kerja di mana gitu biar tetap B. Kalau nggak B, kalau kamu ini agregasinya tutup, kamu kalau prodi ini tutup, kamu legalisir pengesahan ini, minta ke Surabaya LL7 ke daerah, tahu nama haji-haji itu di mana? Terus di Sukolilo, daerah Sukolilo sana. Kalau kamu nanti itu kalau nggak ada prodinya tutup, unin tutup, kamu ke sana. Ya, ya, iya dong. Ya semoga saja tidak. Oh ya, sekarang UTS-nya, Rek. Sebelum kamu minggu depan UTS. Iya. Ada dua. Sebenarnya kamu ini kosong. Dua atau satu, dua. Yang tourism ini malah. Yang apa? Child literature malah banyak. Duaan. Yang belum diisi. Ada anu. Ini ya. Alfija masuk. Oh iya sih. Alfi sih. Tak pikir pakai F kamu ini. V. Larissa. Larissa. Oh iya. Jadi guru tak Larissa. Jadi ini. Apa kakak kelas, amin amin, kakak kelas, kakak kelas kamu ada yang owner apa, punya apa, kayak Larissa itu apa sih ya, makeup makeup, iya. Heeh. Oh, MUA juga ada, tahu kamu yang MUA siapa? Oh iya, kalau yang punya klinik siapa? Oh belum, kayak gitu-gitu kamu nggak cocok sama Larissa, cocoknya jadi guru kamu. Nurkolis masuk, Nurul masuk, Alifatus, Alfredo, Andri, Yulia, Anggi. Anggi masuk nggak Anggi? Cek. Anggi, nggak ada Anggi. Bagus masuk, Renata enggak. Oke. Bapak saya masuk, Oh Pak. masuk, iya sorry sorry. Oke, sudah. Anggi, mana Anggi? Enggak ada. Oke deh. UTS-nya kamu tugasnya itu, PPT kamu itu kan ya, tapi perbaiki. Seolah-olah kamu itu guide. Gitu. Fokus nanti itu ketika kamu sudah selesai mata kuliah ini, kamu sudah bisa jadi guide beneran. Saya ini adalah wisatawan. Tak tanya-tanya kamu nanti ketika di akhir itu. Sekarang PPT-nya, nanti oralnya kamu jadi guide beneran. Oke, itu ya. Iya, ya. Nah, kalau bisa karena hibahnya, ya apa tuh? Boleh. Iya.
Saya kenapa kok ngarahkan ke desa kamu? Biar 0 rupiah gitu loh. Dananya masih belum ada ini, nggak kayak tahun kemarin. Dananya lancar. Nah, sekarang agak ada efisiensi macam-macam ya. Bisa, bisa. Lo depan ini aja nggak ada anggaran. Unim nggak ada, ini nggak ada dari donatur, hamba Allah gitu. Oke, UTS-nya itu eh, sama. Satu, seolah-olah kamu guide. SWOT. Terus SWOT ini jangan diolah, jangan dibiarkan, harus kamu olah. Bagaimana kekurangan ini jadi kelebihan. Sama riset sekalian. Apa bedanya penelitian kamu, riset apa PPT kamu ini dengan yang lain? Gitu. Apa bedanya kamu ini dengan yang lain? Kalau sama nilainya standar, gitu kan? Bentar, loh, loh kok gini? Loh kok gini ya tampilannya ya? Nggak kayak kemarin. Ya ini biarkan LPDP ini kapan-kapan aja nanti tak ajari caranya tembus. Ini nggak fokus kita hari ini. Bentar, kurang 10 menit. Hei, 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 hei. Atau kamu tak kasih tugas aja ya. PPT-nya ini buat presentasi. Tak kasih pertanyaan aja ya. Belum saya buatkan soalnya mumpung gitu loh. Mumpung belum saya buatkan. Kalau kita lihat dari modul yang kita punya, ini kan begini. Nah, ini sudah saya share apa belum ya modulnya ini juga ya? Kalau kemarin kan ngomongkan ketahanan lokalitas ya. Kalau sekarang ini tipologi pariwisata. Tipologi wisata halaman berapa ini? 132. Sedikit saja materi hari ini, ya minggu depan diteruskan lagi. Satu tiga dua. Bentar. Tipologi pariwisata. Ini tipologi ini pemetaan ya, maksudnya. Kalau di Mojokerto ini siapa yang bisa memetakan ya? Hmm.
Apa ya? Kalau di Mojokerto itu mungkin tipologi wisatanya itu alam sama air. Budaya itu jadi sekarang tidak jadi destinasi lagi. Ya, kalau di Indonesia tapi seluruhnya itu malahan ini ya budaya ya yang kuat ya. 60% itu tourism menurutnya risetnya dia 60% itu budaya. Dari apa? Apa wisata budaya dan sejarah, pilgrim, iya, kulineri, shopping, tourism, wisata belanja, wisata kota destinasi city kayak di Jogja ini ya. 60% malahan. Justru yang kayak apa namanya? eh ini sedikit wisata yang berhubungan dengan kayak destinasi wisata kayak apa? Kayak ini, kayak apa sih ini kayak ya yang kayak punyanya Raffi itu apa? Apa World World itu loh, yang human made itu loh, yang kayak ada roller coaster kayak di Jatim Park itu loh. Nah, itu malah sedikit statistiknya. Menurut statistik. Lingkungan 35%. Tapi kamu memang budaya ini jadi daya tarik orang luar ke Indonesia. Budayanya orang Bali ini terutama. Sebenarnya Bali itu kan sama kayak Mojokerto ya. Sama-sama, apalagi Mojokerto Majapahit ini. Sejarahnya itu kan Majapahit dikuasai oleh Raden Patah, Islamis diislamkan ya. Akhirnya kan orang Majapahit asli itu kan terpinggirkan sampai ke Banyuwangi sampai ke Bali gitu. Sebenarnya sama budaya budaya kita sama, persis sama kayak dengan kita. Kalau Mojokerto, wisata alamnya itu yang paling utama kayaknya. Budaya, sejarah sama. Untuk yang apa tadi itu satunya man-made di kayak Delondong gitu. Jarang orang turis jarang ya ke situ ya. Kok Delondong mana? Padet Mini Park kayak apa mana? Ini Rek. Ubalan itu jarang ya. Kayu putih itu sering ya dikunjungi. Oh si ini sih Koli sih. Heeh. Tapi orang itu kok suka mendirikan tempat wisata air itu, padahal itu jarang dikunjungi. Heran juga Pak Iklim. Ya nanti kita kita ngomongkan kekuatan tipologinya Mojokerto apa. Kalau ini contohnya ya, ya wisata bahari ya. Setiap eh, misalkan kamu ke alam ya, di situ ada air berarti wisata air. Kayak rafting, terus river tubing, terus susur sungai, itu sambil nanam pohon. Kalau ke ini kayak ini Avifatus ini kayak apa? Open trip ke Cendono gitu. Cendono kemarin kebakaran ya. Apa tuh ya? Kebakaran ya Cendono. Iya, Iya, kebakaran. Iya, harus update gitu. Kamu ke Cendono jelek, hitam. Lereng-lerengnya begini itu hitam, terbakar. Tapi setelah terbakar tambah bagus biasanya, tambah estetik, tambah kayak Padang gitu loh. Itu dibakar apa ya nggak dibakar saya juga nggak paham. Kok mesti kebakar, pasti kebakar. Nggak ada yang ditanam di sana, nggak ada, nggak ada. Di Bromo kan nggak ada yang dipanen, lah, nggak ada. Oh, gak, kamu ngomong ganja. Wah, 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 wah. Menurutnya ini Cohen, tipologi wisatawan itu dibagi jadi 5, Rek. Ada 4. Pertama, drifter. Drifter itu wisatawan yang ingin mengunjungi daerah yang sama sekali belum diketahuinya. Nah, jadi mau explore gitu. Ini teman-teman mau tetap ke Gili
Gili, bukan Ketapang satunya. Di Banyuwangi itu loh. Sama sama ya di pulau gitu saya lupa. Pulau Baru. Belum ada yang explore Pulau Baru. Sama ke Jawatan. 200.000. Ke sana ya nanti ya. Iya, ke sana. Kelas di sana. Nah, iya. Mau nggak kamu? Juni berangkat 200.000 ke Jawatan, ke pantai itu tadi itu sama apa gitu. Pokoknya daerah Banyuwangi lah. Mau nggak? Open trip 200.000. Oh iya, karena masih Brexit. Kamu tuh kan UKT kok bayar ya?